Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajari kami untuk mendengarkan suara hati kami. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Mendengarkan suara orang lain untuk melihat yang baik dan tidak. Dan mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Kami seringkali tuli, kami seringkali banyak omong. Bantu kami untuk mendengarkan dengan jujur kehendak-Mu yang baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, betapa pentingnya mendengarkan itu. Dan itu dikatakan oleh Yesus berkali-kali. Bahkan dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Wahyu, kalau kamu mempunyai telinga, hendaklah kamu mendengarkan. Ya, sekali lagi berulang-ulang dikatakan mendengarkan. Dan mendengarkan awal dari iman, awal dari pertobatan, awal dari pembaruan hidup. Mendengarkan tidak hanya lewat telinga, tetapi lewat telinga batin kita. Kita belajar untuk memasuki panca indera batin, mendengarkan, melihat, merasakan, mencicipi, ya, semua. Ya. Saudara, hari ini di dalam Ordo Karmel diperingati Santo Rafael Kalinowski. Sebagai tentara dia dibuang ke Siberia. Ya, kamp tahanan yang paling dingin selama 10 tahun di Rusia. Tapi setelah pulang dari sana, dia kemudian menjadi Karmelit. Dia mendengarkan suara batinnya. Dan ketika dia mendengarkan menjadi imam, dia juga membaharui gereja. Dia juga melayani umat. Karena pada waktu itu umat sedang kacau balau. Dikuasai oleh Rusia. Dan dia mendengarkan menjadi pemimpin. Menjadi pembaharu ordo dan gereja pada waktu itu. Saudara, sekali lagi kita mendengarkan. Beberapa hari yang lalu saya melihat dalam podcast kisah seorang miliuner, George Librowski, seorang Libanon yang mempunyai 5 bank besar dunia, 2 di London, 1 di New York, 1 di Bahrain, 1 di Jenewa. Kaya dan kaya. Dia mau mencari kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan caranya dia mencari itu lewat apa? Uang, kekayaan, harta, wanita, seks. Dan dia mengatakan, saya sudah 1000 lebih bergaul dengan wanita. Seperti Salomo dia bilang. Tapi semua tidak membuat dia menjadi bahagia. Ya. Titik baliknya adalah ketika dia dituntut, ya, oleh seorang yang menuntut dia di pengadilan, dan itu membuat dia gelisah. Hartanya mau habis. Tapi ada seseorang mengatakan, pergilah ke Yesus. Dan dia sungguh-sungguh mendengarkan suara itu dan sungguh-sungguh pergi ke Yesus, berdoa ke Yesus. Dan kemudian masalah itu selesai. Dan suara batinnya semakin kuat untuk kembali kepada istrinya yang melahirkan 4 anak. Dan untunglah ke-4 anaknya itu mengampuni dan memaafkan. Dan istrinya pun memaafkan. Karena suara batinnya mengatakan, Yesus telah mempersatukan aku dengan istriku yang pertama. Dan itulah buah dari mendengarkan. Dan itu pula yang terjadi pada Sakius dalam bacaan Injil hari ini. Kita tahu Sakius, seorang pendek, seorang kepala pemungut cukai, dengan hartanya yang melimpah. Dia mencari siapa Yesus itu. Dia mendengarkan suara batinnya. Dia menaik ke pohon, ya, untuk melihat Yesus. Dan Yesus mengatakan, turun. Segeralah turun. Lalu diadakan makan di rumah Sakius. Dan Sakius mengatakan, sebagian
setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan seandainya saya telah merugikan orang lain, akan kuganti 4 kali lipat. Wow. Saudara mendengarkan. Mari kita mendengarkan. Mari kita diam, mari kita hening. Mari kita sunyi. Mendengarkan suara Tuhan. Saya pun belajar juga mendengarkan suara Tuhan. Saudara, Anda tahu ini rosario. Senjata kita dalam melawan godaan dan setan dan kuasa kegelapan. Senjata kita untuk bahagia adalah rosario. Karena inilah Bunda Maria. Dan inilah Yesus. Sederhana. Apa artinya rosario ini bagi Anda dan bagi kita? Kita semua sudah tahu. Dan kita mau membagikan kebahagiaan dan sarana yang begitu sederhana ini kepada umat. Para saudara, kami Postulan Karmel Sidikalang mempunyai program, mempunyai proyek. Membagikan 1000 rosario kepada umat beriman. Membagikan rosario gratis. Membagikan kepada orang-orang. Apa yang dilakukan? Postulan kami akan membuat rosario ini. Kami membeli biji-bijinya. Dan kalau Anda mau berpartisipasi, kami mau membeli salibnya ini dan artisnya ini. Ya. Artis ini. Kalau Anda mau berpartisipasi, kami membagikan. Setelah itu dibuat oleh postulan kami ada 12. Ya. Itu kami bagikan 5 kepada mereka dan 5 kepada saya untuk saya bagikan ke stasi, ke lingkungan, ya, kepada anak-anak, kepada orang tua. Setelah saya doakan, setelah saya pakai, supaya mereka bersandar kepada Tuhan lewat Bunda Maria. Ini suara yang saya dengarkan dari hati saya, dari Bunda Maria, berbagi. Bukan berbagi uang, bukan bagi harta, tetapi berbagi rahmat. Jadi sekali lagi saudara, mari kita mendengarkan. Ya, saya berusaha untuk membagikan 1000 rosario kepada umat. Setiap kali saya misa di lingkungan, setiap kali saya misa di stasi, saya membagikan 5 atau 6 kepada umat. Ya, supaya mereka mendoakan rosario, mendoakan. Bagi Anda saudara sekalian terkasih, bila Anda berminat ikut serta dalam program ini, silakan WA saya. Ya. Caranya seperti apa, saya akan beritahu kepada Anda. Berpartisipasi dengan membeli salib dan artis ini saja. Yang lain akan dilakukan oleh postulan kami. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mendengarkan suara hati. Mari kita berbuat baik. Mari kita melakukan yang kecil-kecil kepada umat, kepada siapapun, sekecil apapun. Rahmat itu kita bagikan kepada orang lain. Semoga kita semua mendengarkan, bukan hanya mendengar suara Tuhan. Berkat Tuhan atas kita semua, sehingga kita semua berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.